Setiap kami boleh bersama-sama menikmati hadirat-Mu dalam setiap pujian dan penyembahan kami. Tolong mengoreksi setiap hati kami, biar kami menjadi orang-orang yang mudah sekali untuk boleh menjadi sensitif di hadapan Tuhan. Bapa Surgawi, Hamba-Mu berdoa ampuni segala dosa kelemahan kami, biar jam-jam ini bukan menjadi jam-jam yang sia-sia, tapi kami bisa berkonsentrasi, kami bisa belajar akan firman-Mu, kami boleh menikmati akan kebenaran firman-Mu yang memerdekakan itu. Beberapa bulan lagi kami mau menyelesaikan akan apa yang Kau taruh dalam hati sidang jemaat-Mu di tahun ini. Biar kami boleh Tuhan sungguh-sungguh merasakan pimpinan-Mu, sehingga perjalanan rohani kami menjadi semakin hari, menjadi semakin dewasa, sesuai dengan rencana-Mu, pribadi lepas pribadi. Ampuni juga hamba-Mu yang sebenarnya menyampaikan firman-Mu, dosa, segala kelemahan, kekurangan. Biar setiap kami memiliki pewahyuan yang merata, sehingga kami tahu kebenaran firman-Mu. Sungguh kami percayakan jam-jam ini dalam tangan Tuhan. Tidak ada yang bermain-main dengan HP dan yang lain, semuanya kan jam-jam ini akan belajar akan firman-Mu. Berkati juga anak-anak yang di luar sedang menikmati acara mini kids fair. Tuhan, jauhkan semuanya dari perkara yang buruk. Kami memuji kebesaran-Mu, kami siap mendengar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya, semua yang dikasihi Tuhan siap dengar firman Tuhan berkata. Amin. Silakan teman-teman presiden worship, kita bersyukur sama-sama pada saat ini ya. Haleluya. Shalom, apa kabar? Senyumnya mana? Berbiasa yang ditunggu yang indah untuk kita belajar kebenaran firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bulan ini berbicara tentang the end time, waktu akhir zaman, kedatangan Tuhan. Semua kita for sure Tuhan pasti datang lagi. Amin. Yakin? Semua kita harus punya keyakinan yang sama. Kalau orang luar berkata kiamat, gitu. Tapi kita berkata Tuhan datang kali yang kedua, supaya apa? Mempersiapkan kita atau membawa kita masuk di dalam kekekalan yang ada. Nah, jadi ini saya mau melanjutkan di minggu kedua ini, kedatangan Tuhan yang kedua. Kita akan membaca bersama-sama di dalam kitab Matius pasal 24, ayatnya yang ke-37 sampai 44. Maafkan saya yang tidak suka baca Alkitab, terpaksa harus baca Alkitab banyak jam-jam ini ya. Jadi karena itu akan menolong kita untuk memahami tentang the end time atau kedatangan Tuhan yang kedua. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Ya, kita belajar seperti zaman Nuh itu. Kedatangan Tuhan kali yang kedua. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Maklum pada waktu itu kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu bilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah, jika tuan rumah tahu pada
pencuri akan datang, sudah pasti berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Kejadiannya persis seperti zaman Nuh, tidak bisa tahu. Nuh hanya bisa berkata, bertobat, air bah akan datang menimpa kita. Semua orang mendengar bahwa air bah itu akan menimpa mereka, tetapi mereka tidak tahu itu kapan. Tapi Nuh berkata, bertobat, akan datang pemusnahan itu. Tapi tidak ada satupun sampai air bah itu datang. Sama halnya ketika kita berkata tentang akhir zaman atau zaman akhir, ketika Tuhan datang kali yang kedua. Kita tidak bicara soal secara pribadi, ya, kita bisa mati sewaktu-waktu. Tetapi kalau kita ini masih hidup, sebetulnya bagian ini kita bagi menjadi dua bagian. Yang pertama apa, Bapak Ibu Saudara? Yang pertama adalah rapture. Pada waktu Tuhan datang itu sebelumnya kali awali oleh dengan rapture. Dan yang kedua, dia datang di kali yang kedua. Rapture itu kita ketahui akan datang secara tiba-tiba, ya, seperti seorang pencuri. Satu kali ada pencuri masuk ke rumah satu keluarga, Bapak Ibu, ya. Itu suaminya nggak ada, yang ada cuma istri. Masuk melalui itu dan melalui jendela. Saudara kaget, pencurinya kaget. Si ibu ini juga kaget, saudara. Tapi ibu ini luar biasa, pencurinya dihajar, dihajar. Wah, bisa dihajar sampai polisi datang. Akhirnya itu dibawa ke rumah sakit, si pencuri ibunya kan sampai ibu itu. Ya, ibunya luar biasa, mungkin taekwondo atau tanah, ya. Dan itu pencuri hampir patah, kakinya patah masuk rumah sakit. Si polisi berkata begini, wah, ibu ini hebat ya, berani sekali. Ada begitu. Si ibu berkata, Pak polisi, sebetulnya itu saya tidak sengaja. Loh, kok tidak sengaja gimana? Pencuri udah hampir mati kayak gitu. Iya, saya nggak tahu kalau itu pencuri. Saya kira itu suami saya. Udah 3 pagi mundur, rupanya dia berjaga-jaga ini. Suaminya sering lama itu mundur masuk, nggak lihat pencuri atau lantamin habis. Sebetulnya itu nggak sengaja. Ini contoh orang yang berjaga-jaga. Tapi saya mau kasih tahu kepada saudara, seperti itu pencuri. Masuknya biasanya kita tidak tahu. Kalau tahu, pasti tuan rumahnya berjaga-jaga. Ya, nggak tahunya yang berjaga-jaga untuk suaminya, pulang pagi mulu kayak habis itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada 2 bagian yang kita harus tahu. Yang pertama, sebelum Tuhan datang, kali yang kedua itu ada rapture, di mana kita nanti akan diangkat bersama dengan orang-orang kudus yang lain yang sudah mati, bertemu dengan Tuhan di awan-awan. Ya, kita lihat dulu ya ayatnya di 1 Tesalonika pasal yang keempat. 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-15 dan 18. Ini ayat sungguh mensupport Bapak Ibu untuk masa depan, bisa mempersiapkan untuk masa depan, kita bisa memprediksi, tetapi kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan yang akan datang. Tetapi mengenai datangnya Tuhan, Alkitab dengan jelas dia katakan dia akan menjemput saudara dan saya. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati di dalam Kristus akan terlebih dulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan-awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang dan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Saya ingin terangkan saudara dengan singkat saja, tapi saya berharap saudara ini menjadi orang yang berpengharapan di dalam Tuhan, sehingga kita bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Ada masanya nanti sebelum
disebut dengan rapture, yaitu pengangkatan orang percaya. Ayatnya di sini. Ini belum kedatangan Tuhan yang kedua, tapi ini kedatangan sebelum kedatangan Tuhan kedua di atas muka bumi ini. Karena Tuhan hanya berhenti di awan-awan. Kemudian yang mati di dalam Tuhan dibangkitkan dan diangkat, dan kita yang masih hidup itu kita akan diangkat dalam waktu sekejap. Jadi tidak ada persiapan, gitu. Seperti misalkan kita tahu siapa misalnya Pak Jokowi ada di airport, kemudian dia berkata, silakan kalau mau ikut saya, gitu ya. Saudara mungkin masih ada di rumah makan Shalom atau di mana, tapi saya mendengar itu saudara tanpa pamit sama istri sama apa langsung karena mau diajak jalan-jalan sama saudara. Begitu sampai di airport, saudara masuk kemudian pergi. Gak sempat, sekejap saja itu terjadi. Nah, saudara, ini sangat menyenangkan sekali atau memberikan pengharapan kepada kita, karena pergumulan kita di atas muka bumi ini kan semakin berat. Itu luar biasa masa di mana tribulation. Kenapa seperti begitu? Ya, karena ketika kita ini ada di dalam masa tribulation, kita pasti tidak akan kuat. Itu masa kesulitan yang sangat besar sekali. Ya. Nah, setelah kita diangkat, nanti setelah 7 tahun masa antikris diberi kebebasan pemerintah berbuat sesukanya apa saja yang ada di bumi. Karena ini jahat sekali, pasti orang nggak kuat, pasti orang nggak tahan. Ya, makanya saya berdoa kita semua mending diangkat aja. Coba ngomong sama sebelum diangkat aja. Ya. Tapi nggak apa-apa kalau saudara mau tidak diangkat, mau tinggal, kita sudah. Saudara harus tahu rumah kita masing-masing. Saudara bisa ambil barang kita gratis. Ambil kalau tertinggal, saudara. Tapi kami berdoa diangkat ya kita. Mau punya uang banyak, mau punya kedudukan tinggi, diangkat semua. Saudara nggak kuat. 7 tahun pemerintahan antikris itu nggak kuat, dia akan ganas luar biasa. Sekarang sebelum terjadi sudah ganasnya nggak tahu, saudara. Ya toh. Tapi ini kan sudah mendekat gitu. Saya harap sih ya nggak terlalu lama. Ya. Makanya kita berkata berjaga-jagalah yang kita harus buat. Saudara, kenapa harus dipisahkan antara rapture dengan kedatangan Tuhan yang kali yang kedua? Berarti kan ada perbedaannya antara rapture dan kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Kalau rapture itu kita berjumpa Tuhan di angkasa. Jadi meeting pointnya ada di awal-awal. Tuhan cuma nunggu di sana, gitu. Semua kita ke sana, kemudian kita masuk ke dalam kerajaan surga. Kenapa kok mesti diangkat? Sebab Tuhan tahu itu sangat berat. Saudara dan saya pasti tidak akan kuat. Belum dianiaya aja saudara sudah tidak kuat. Ya. Aduh, pelayanan setiap hari Minggu kayaknya sudah berat. Betul ya? Saudara mau apa? Sekarang sih mau apa? Saudara sudah gak kuat ya? Kerja terlalu berat sudah gak kuat. Belum dianiaya. Ya. Tetapi kalau kedatangan Tuhan kali yang kedua, saudara, kita nanti akan kembali bersama dengan Tuhan. Ya. Pemerintah di atas muka bumi ini Alkitab loh ya yang ngajar, yang kita percaya ya kenal itu. Yang kedua perbedaannya, rapture itu sebelum tribulation, sebelum aniaya yang besar. Tetapi kalau kedatangan Tuhan kali yang kedua itu sesudah 7 tahun pemerintahan antikris di atas muka bumi. Yang ketiga, kalau rapture itu seperti deliverance people gitu ya, deliverance orang-orang percaya dipindahkan dari dunia ini, dipindahkan. Supaya apa? Supaya kita tidak mengalami. Saudara, makanya usaha saudara mencari Tuhan, dalam berjaga-jaga, di dalam beribadah itu dia appreciate sama Tuhan. Pada waktu rapture kita diangkat supaya apa? Supaya saudara tidak mengalami ya hal itu. Ayo kita happy gitu lah itu. Cukuplah ya toh. Sekarang ini kita dihina, dirudai. Sudah ada yang pernah dirudai? Sudah ada ya? Tadi malam saya baru berbicara dengan seorang anak Tuhan, suami dirudai sama istrinya.
sama dia nggak tahan saya. Loh, kenapa? Oh dia yang salah, dia yang selingkuh, saya yang diludahi, saya dipukuli untuk saya rekam. Jadi bagus ya suami-suami ya, pasang CCTV. Itu suami pasang CCTV, saudara, pasang rekaman. Saya yang diludahi, saya yang diomeli, saya yang dipukuli, saya yang ditendang. Kemudian saya dilaporkan ke KDRT. Dibalik, saudara. Karena dia berkata, kalau sampai istri dulu ini balik sama kamu, kira-kira kamu mau nggak? Kamu kan aku saya. Ada suami ketakutan sama istri. Ini berat kita gitu saudara. Di sisi ini, dia kata, oh dia yang diambilnya kok, dia yang dilaporkan KDRT. Itu jahat lagi saudara. Itu sebabnya kadang kita diludahi, paling cuma dimarahi sama orang juga. Tapi ada beberapa rekan yang driving bus atau apa ini pernah di tuangin air minum, kopi atau apa. Tapi ada yang sudah pernah diludahi, ini ampun. Atau ada yang pernah diludahi. Saya sih nggak pernah diludahi Pak, gue yang diludahi. Itu bisa terjadi sesuatu yang luar biasa. Saudara dikasih Tuhan, kita dipindahkan supaya kita tidak mengalami kesulitan. Tetapi pada waktu kedatangan Tuhan yang kali yang kedua, itu masa di mana Tuhan menyingkirkan tuh orang-orang yang tidak percaya di atas muka bumi. Mengakunya sih melayani Tuhan, mengakunya tetapi dia tidak percaya. Nanti dia akan tertinggal, mengalami tribulation, dan kemudian Tuhan datang, dia disingkirkan di dalam kekekalan. Tapi di sini masih bisa dipahami ya alurnya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan dan kedatangan Tuhan, rapture, sebelum kedatangan yang kedua itu datangnya dan secara tiba-tiba. Saudara masih tidak akan bisa menduga. Alkitab berkata tiba-tiba. Makanya disuruh berjaga-jaga. Ya. Tapi kalau kedatangan Tuhan kali yang kedua ada tandanya. Ya, setelah tanda-tanda zaman itu melewati segala tribulation itu Tuhan akan datang kali yang kedua. Nah, Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, kenapa mesti dibedakan waktunya? Itu tadi yang saya katakan, karena kita tidak akan diizinkan Tuhan melewati masa kesulitan yang besar itu. Dan kalau baca di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-6 sampai pasal yang ke-19, di mana tribulation itu dibahas di situ, tidak ada di situ gereja Tuhan. Dari gereja Tuhan sudah diangkat dan masa itu sangat sulit dan sangat suka. Ibu kalau sekarang ini mengalami kesulitan, sekarang di happy saja, tidak sedang dengan kesulitan. Tidak semua orang yang baik akan masuk ke dalam surga. Good people don't go to hell. Hanya orang yang dibenarkan atau orang yang diampuni dosanya, dia go to hell. Mereka akan pergi ke surga. Semua apa yang kita pelajari, apa yang kita harapkan, apa yang kita encourage, yaitu apa? Menjadi orang yang lebih baik. Tetapi tidak semua orang baik masuk dalam surga. Ya, hanya orang yang hidupnya dibenarkan, hidupnya diampuni oleh Tuhan, yang akan masuk dalam surga. Nah, mari kita akan melihat siapakah orang yang hidupnya itu diampuni oleh Tuhan. Ya, saya mau pastikan ini. Saya mau pastikan semua kita ini adalah orang yang hidup di dalam pengampunan Tuhan. Jangan hanya sekedar menjadi baik di dalam kehidupan kita. Tadi kita lihat ya, Matius 24 ayat yang ke-44 berkata seperti begini. Matius 24 ayatnya yang ke-44. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Orang yang diampuni adalah orang yang siap sedia. Katakan siap sedia. Ya. Wujudnya apa Pak orang yang siap sedia itu? Kondisi
definisinya apa Pak? Orang yang siap sedia itu, orang yang siap sedia adalah orang yang hidupnya makin dekat dengan Tuhan Yesus. Ya. Saudara cek hidup saudara, orang itu yang apa namanya, orang itu kalau menyukai sesuatu, ya pasti dia akan ingin mendekat. Misalnya saudara itu baru beli mobil baru. Orang yang baru beli mobil baru kira-kira happy nggak? Nah, happy. Walaupun mobilnya bukan mobil baru, tapi baru beli mobil. Ya. Saya itu kalau lagi beli mobil, pasti 1-2 hari pikiran saya sama mobil itu terus. Cuci lah, ganti tinting lah, pergi ke White Lotus beli minyak wangi lah. Minyak wangi yang ada di White Lotus tidak dijual di tempat lain. Karena semua penumpang saya selalu berkata, belinya di mana? Kasih tahu ya Pak. Karena dia cuma di situ. Kalau saya beli mobil, itu udah kenal ini maksud saya. Pasti beberapa tempat saya kunjungi. Pertama Kemah. Iya Pak. Apa? Kedua White Lotus, iya Pak. Parfum. Saudara ya. Kemudian saya pergi ke Titanic, bersih. 2-3 hari masih saya konsentrasi dengan itu. Supaya apa? Supaya mobilnya seperti laku. Orang kalau dapat sesuatu yang baru dia konsentrasi di situ. Orang kalau lagi suka dekat dengan situ. Orang kalau lagi dapat pekerjaan yang baru, wah, saudara, rajinnya tak karuan. Tapi kalau sudah 3 bulan, harus malas saudara. Selalu dia perhatikan. Jemaat Tuhan kalau datang, Pak, puji Tuhan, doanya dijawab. Apa? Dapat pekerjaan baru. Wah, itu kalau besok saya follow up cerita pekerjaannya itu. Wah, rajin itu. Nanti kira-kira sudah berapa bulan? Dan lah. Ya. Selalu kalau kita dengan sesuatu yang baru, kita selalu mendekat. Saudara yang dikasih Tuhan, orang yang siap sedia, kalau kita berkata Matius 24 ayat 44 itu artinya orang yang ingin hidupnya mendekat kepada Tuhan, terus mencari Tuhan di dalam hidupnya. Karena apa? Karena pengampunan yang Tuhan beri kepada kita luar biasa. Seandainya saudara ini ya punya hutang $400.000, hutangnya $400.000, saudara ya. Kenapa? Karena saudara harus bayar mortgage, beli beli rumah 500.000, punya down payment cuma 100.000, jadi kurang 400.000. Tiba-tiba Pak Yudi datang, kamu berapa? 400, gua bayarin lunas. Kira-kira dekat-dekat sama dia enggak? Kira-kira kalau Pak Yudi bilang, bisa nggak antar saya ngambalkan misalnya gitu. Oh saya datang Pak Yudi, Pak Yudi nggak usah pergi, saya saja yang pergi ngambalin, kan gitu kan? Karena apa? Karena merasa dia berjasa dalam hidup kita. Nah harusnya itu begitu. Saudara dan saya ini sebetulnya harusnya bersyukur. Kalaupun ada orang yang di hadapan majelis hakim kemudian diketok palunya, kamu bersalah dan kamu harus membayar denda 100 triliun. Banyak apa gitu? Ada nggak Pak yang punya 100 triliun? Hah? Ada di Indonesia ada. 1.000 triliun ada Pak ya yang punya? Ya di Indonesia lagi dikejar-kejar gitu. Ribuan triliun di dalam akunnya. Saudara, kalau saudara ketangkap berbuat kejahatan, kemudian saudara disuruh masuk penjara atau bayar 100 triliun, saudara mau nggak? Pilih mana? Halo? Suruh bayar denda 100 triliun atau masuk penjara? Kalaupun saudara punya uang 100 triliun, saudara pilih mana? Hah? Pilih masuk penjara. Kayak banget bang 100 triliun. Kayak kan gitu. Nah, tapi kita juga nggak mungkin bisa. Di sini nggak mungkin bisa. Nah tiba-tiba ada seorang berkata, saya yang akan membayar. Namanya hukum itu harus satisfy. Hukum itu harus puas. Nggak bisa. Walaupun saudara berkata, Pak Hakim, saya salah.
saya mengaku salah, tetapi saya tahu Pak Hakim adalah hakim yang baik. Tolonglah bebaskan saya. Hakimnya akan berkata ini, kamu bilang aku baik? Iya, Pak Hakim itu hakim yang sangat baik, amat baik, kata dia. Oh iya, memang aku hakim yang baik, tetapi sebagai hakim yang baik, aku harus menegakkan hukum, kan gitu. Sama tuh kita satu dengan Tuhan. Dia sungguh baik, dia sangat baik, dia amat baik, gitu kan? Karena dia baik kepada kita, maka dia akan memberikan penghakiman yang dalam kehidupan kita. Kalau nggak begitu, saudara. Karena kebaikannya dia melakukan hukum itu. Nah, saya mau sampaikan kepada saudara dan saya, jangan melihat dengan kacamata yang salah tentang kebaikan Tuhan. Justru karena kebaikan Tuhan, kita nanti akan menghadapi tata pengadilan. Itu sebabnya saudara, tetaplah di dalam iman kepada orang yang mengampuni hidup saudara dan saya, yaitu Tuhan. Kita akan tetap setia di dalam Dia. Saya kembali lagi sebentar sebelum saya ngobrol dengan yang ini. Kalau begitu Pak, apakah kita perlu untuk berinvestasi, untuk kerja? Kalau Tuhan sewaktu waktu datang, lebih baik saya setiap hari duduk berdoa. Siapa tuh Tuhan datang? Apakah kami harus bekerja keras? Apakah kami harus berinvestasi lagi? Apakah kami akan berjuang untuk hidup ini? Ya, Alkitab berkata, setiap kita diberi talenta, dan si tuan itu berkata, berdaganglah sampai aku datang. Karena pada waktu dia datang, yang dikasih 5 talenta ditanya, kamu buat apa? Ini tuan sudah menjadi 10 talenta. Yang diberi 2 talenta ini tuan sudah menjadi 4 talenta. Tetapi kepada yang 1 talenta, dia berkata, gua sembunyiin Tuhan. Dan Tuhan berkata begini, kamu ini hamba yang malas dan jahat. Masuk ke dalam kegelapan yang kekal. Bapak Ibu, saya suka sekali melihat semua kita adalah pekerja yang keras. Amin. Kita bekerja keras karena memang kita mengembangkan talenta kita. Karena kita tidak mau disebut sebagai hamba yang jahat, hamba yang malas. Nah, ketika dia datang, saya berharap kita menjadi orang-orang yang berkualitas. Nah, pertanyaan saya, pantas nggak ya kita ini kalau pas waktunya tiba itu kita diangkat? Pantas nggak kita? Kalau waktunya tiba, kita ini pertanyaan ya, seorang gadis mengembalakan dombanya banyak. Ketika dipandang dombanya menyamburi, dia berkata luar biasa, dombaku putih, satu pemandangan yang bagus sekali karena dombanya putih, rumputnya hijau. Satu kali di masa winter, salju turun. Ketika salju turun memenuhi tempat itu, putihnya bulu domba dibandingkan putihnya salju. Bagaimana? Tiba-tiba si domba ini warnanya jadi mangkat, saudara. Lebih mangkat, ya, terlihat putihnya kayak gitu, warnanya putih. Saudara yang dikasih Tuhan, lihat gitu. Kita sebagai anak Tuhan itu jangan model gini loh. Pak, saya mah lebih baik dari dia. Lumayan saya sebulan 2 kali ke gereja. Dia nggak pernah Pak, setahun cuma 2 kali Pak, Paskah dan Natal. Saya lebih baik. Pak, saya nggak pernah mukulin suami Pak. Lihat, waduh, mukulin suami mulu. Saya lebih baik. Pak, saya tidak hanya duduk di gereja, saya melayani pekerjaan Tuhan. Saudara, compassion ya. Kalau sudah di hadapan Tuhan bukan orang lain. Kita tidak bisa membandingkan dengan pelayan Tuhan yang lain, dengan anak Tuhan yang lain. Terus kita berkata, aku lebih baik. Selalu standarnya adalah apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Saya berharap saudara tahu, pantaskah hari ini di pemandangan kita termasuk orang yang diangkat oleh Tuhan. Roger ini merupakan satu
peristiwa yang sungguh luar biasa. Amin ya. Kekristenan jangan hanya menjadikan kita rasa aman dan nyaman. Satu kali ada dua orang naik pesawat. Waktu masuk dikasih parasut sama sama pramugarinya. Penumpang pertama dikatakan, "Pak, ini parasut yang akan memberikan kenyamanan di dalam perjalanan. Nanti pesawat yang ada. Bapak akan bisa merasa aman, merasa nyaman dengan parasut." Oh, terima kasih. Itu dia terlalu juga parasutnya di samping di samping kursi. Orang yang kedua, ketika masuk dia diberi parasut model yang sama. "Pak, ini parasut bisa menyelamatkan Bapak kalau sewaktu-waktu ada gangguan di dalam pesawat ini. Bapak kenakan parasut itu untuk menjadi Bapak pakai dan Bapak diselamatkan kalau terjadi apa-apa." Informasinya berbeda. Yang satu parasutnya untuk rasa aman, rasa nyaman, menyenangkan di dalam pesawat. Yang satu parasutnya adalah untuk keselamatan kalau terjadi apa-apa dengan pesawat. Benar saudara? Pesawatnya terjadi bencana. Yang dikasih informasi pertama, dia tenang aja. Parasutnya dilepaskan, tenang, aman, nyaman, tidak ada masalah. Dalam ketiga tertentu betul-betul saudara, pesawatnya mengalami sesuatu sehingga dia harus terjun bebas. Tetapi yang satunya saudara, ketika turbulence datang, dia pegang parasutnya, dia pakai dan dia siapkan. Ketika pesawat mau crash, dia bisa melompat, akhirnya dia selamat. Karena ya, cuma informasinya yang berbeda. Dalam iman percaya kepada Tuhan juga hal yang sama ya. Kekristenan itu mendatangkan kenyamanan di dalam hidup, mendatangkan ketenangan dalam hidup, berkatnya mendatangkan kesenangan dalam hidup. Betul ya? Tetapi buat saudara dan saya harus tahu bahwa kekristenan itu adalah jaminan keselamatan. Karena sewaktu-waktu bumi ini akan crash. Kalau saudara pegang akan kasih Tuhan, anugerah Tuhan itu, saudara kasih Tuhan, kita akan tetap selamat ya. Pegangi, jangan cuma enjoy blessing daripada Tuhan. Ketika kita diberkati, kita bersuka cita, tapi imannya itu tidak melekat kepada berkat. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, kembali pengadilan dunia seperti yang kita melihat itu juga dilakukan. Mirip seperti nanti ketika saudara dan saya menghadapi pengadilan di hadapan Tuhan. Makin dekatlah dengan Tuhan, ya. Karena the person berarti, tetapi working person, dia akan pergi ke dalam kerajaan surga. Nanti di hadapan Tuhan tidak ada orang yang bisa tahan. Semua akan ada di dalam pengadilan Tuhan, kan? Orang tidak akan pernah bisa tahan di hadapan Tuhan karena semua terbuka di hadapan Tuhan. Dosa yang kita lakukan terbuka di hadapan Tuhan. Kalau tinggal beberapa tahun lah, kita mungkin 30 tahun, 40 tahun juga pasti. Kalau Tuhan belum datang secara fisik, kita juga akan menghadapi dia, kan? Di depan Tuhan kita tidak bisa menyembunyikan segala sesuatu. Dan saya mau beritahu kepada saudara, putihnya yang kita buat itu tidak sebanding dengan putihnya yang Tuhan mau. Ini yang membuat saudara dan saya berjaga-jaga, berpegang kepada Tuhan, membuat saudara semakin bisa maju di dalam kehidupan rohani. Sebab nanti di pengadilan Tuhan, saudara tidak sendirian. Tuhan Yesus akan mendampingi dan dia akan berkata, Hakim yang agung, Bapa di surga, disambut. Tidak sendirian. Saya mau sampaikan kepada saudara hari ini Bapak, yang ini Spirit by you, apakah kau berjuang dengan kekuatan di sini? Saya berharap semua saudara menghargai apa yang
Sehingga kita ketika berhadapan dengan Bapa, bukan karena kita hebat ya, kita ini melakukan pelayanan dan segala sesuatu bukan supaya kita selamat, tetapi kita melakukan segala sesuatu. Pak bagus sekali beberapa hari yang lalu dia sampaikan di di Ismahan. Kita melakukan segala sesuatu ini karena kita sudah diselamatkan. Itu sebabnya hargai itu, bukan sungguh-sungguh. Kerjakan apa yang saudara kerjakan, tapi pasti saudara tahu engkau bersama dengan Tuhan Yesus. Ketika kita menghadapi tata pengadilan Tuhan, nanti Tuhan Yesus mendampingi kita dan berkata, ya memang masih banyak kelemahan. It's cover. Baik-baik. Saya bersyukur ya, kalau ada orang-orang yang mau standby di dalam hidup kita. Mungkin sekarang juga saudara dalam keadaan susah. Don't worry, karena Tuhan beserta dengan kita. Sampai nanti hidup kekal bersama dengan Tuhan. Hari ini siap sedialah di dalam hidup dengan cara Bapak Ibu makin mendekat kepada Tuhan. Kalau kita mau mendekat kepada Tuhan, pasti pertumbuhan rohani akan menjadi dalam hidup, akan terjadi dalam hidup, menjadi serupa dengan Tuhan. Coba cek punya kita jam doa bersama dengan Tuhan. Coba cek dalam hidup kita, suka nggak kita kumpul-kumpul dengan orang yang belajar akan firman, di mentoring, dimuridkan atau memuridkan orang lain, atau kita hanya sedang suka berkumpul dengan orang-orang untuk menikmati kesenangan dunia ini. Coba cek dalam hidup Anda, nggak kerinduan kita melayani pekerjaan Tuhan, tidak hanya di gereja, di tempat di mana kau ada. Saya percaya orang yang siap sedia adalah orang yang menghargai pengampunan yang Tuhan beri dalam hidup kita, berdampak di marketplace yang ada. Karena kita sudah diampuni, kita mau menyukakan Tuhan kita yang mengampuni segala dosa kita. Ambil keputusan hari ini. Kalau ciri-ciri itu tidak ada dalam hidupmu, panggil dia sekali lagi. Mengampuni lebih sungguh. Saya tidak ingin cepat-cepat selesai dengan jam-jam ini, menit-menit ini, karena ada encounter pribadi dengan kita. Mengampuni lebih sungguh. Katakan mengampuni lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku. Mengampuni lebih sungguh. Sekarang dua orang-orang yang suka melayani pekerjaan Tuhan dan ingin masuk dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, katakan melayani lebih sungguh, sebab Dia sudah melayani kita lebih dulu. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Sekarang waktumu ya Roh Kudus, melawati setiap kami pada pagi hari ini. Sungguh supaya kami tidak sembrono mempersiapkan
hari-hari di zaman akhir ini. Keadaan semakin sulit, peraturan-peraturan kehidupan semakin rumit. Setiap kami mengalami perasaan yang semakin sukar hidup di zaman akhir ini. Tapi kami tahu itu belum seberapa dibandingkan masa tribulation yang kau tulis di dalam firman-Mu yang kami percaya. Sebabnya Tuhan, hamba-Mu berdoa biar kami berjaga-jaga dan senantiasa siap sedia dengan cara mendekat kepada Tuhan, melihat setiap pergumulan anak-anak-Mu di tempat ini dengan berbagai macam hal. Tuhan, biar mata kami memandang kepada Tuhan, karena kami tahu keselamatan yang sudah Kau beri itu cukup untuk membuat kami kuat sampai Kau menjemput kami di aman-aman. Terima kasih. Berikan ketabahan, berikan kekuatan, bahkan berikan kesungguhan, hidup dari sungguh-sungguh. Cara hidup umat-Mu pada siang hari ini ya Tuhan. Yang masih hidup di dalam kesembronoan, Tuhan, mereka mulai mengerti arti pengampunan yang Kau beri. Karena kami tidak sanggup untuk bisa menyelamatkan kehidupan kami yang sudah dikuasai oleh dosa. Tetapi Kau berkata, I cover you with my grace. Terima kasih. Terima kasih. Biar firman-Mu termeterai dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Semua kita berkata, kita berdoa yang paling baik bagi kita. Haleluya. Sekali lagi kita masih punya 4 kali mini kid fair untuk anak-anak kita di luar. Kalau ada tetangga punya anak bapak, boleh diajak biar ikuti sampai nanti Natal mereka. Buat bapak ibu saudara yang punya mainan atau punya hal-hal yang baru yang di rumah tidak dipakai, bawa ke gereja untuk bisa tambahan hadiah-hadiah untuk permainan mereka. Atau kalau minggu-minggu ini saudara digerakkan untuk membawa atau menabur melalui kid fair yang ada, saudara bisa hubungi Pastor Yohana atau Pastor Nur untuk bisa menyediakan hadiah-hadiah di dalam permainan-permainan mereka. Dan kalau kita belajar seperti tadi itu ya, rasanya kalau punya uang banyak saudara jangan disimpan, pakai untuk pekerjaan Tuhan. Ya, serius, sudah mau diberkati kalau percaya kepada Tuhan. Bahkan kalau ditumpuk di bank itu, nanti kami akan diangkat, kita diangkat. Mari kita berlomba-lomba menjadi orang-orang yang bisa memberkati orang lain. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami, terima kasih. Kau begitu baik buat kami. Kau sudah memberkati setiap kami dan kami sudah tahu Kau akan terus memberkati kehidupan setiap jemaat. Tumpahkan tangan mata setiap kami ketika kami duduk dari tempat ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, baik yang di tempat ini maupun yang sedang mengikuti streaming online kebaktian saat ini, mari kita berpisah dalam rumah kita masing-masing dengan membawa berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuannya di dalam Roh Kudus menyertai hidupmu dan hidupmu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Semua kita berkata